kalimat jahilin di situ diartikan orang-orang yang tidak mengetahui seluk-beluknya, orang-orang yang tidak mengetahui asal-usul dari sebuah kejadian, orang-orang yang tidak mengetahui akar dari suatu permasalahan. Tapi mereka berkomentar seakan-akan dia yang paling tahu. Yang lebih tahu, Yang paling lebih paham tahu. gitu ya. Sekecil apapun nilai suatu barang, kalau itu memang adalah milik orang lain, maka kita tidak berhak dan juga tidak boleh untuk mengambil alih, apalagi sampai merusaknya. Ketika ada mengatakan, sabar ya, Nabi juga Penyabar gitu. penyabar. Itu kan Nabi, kita kan bukan. Ya benar, kita bukan Nabi, tapi setidaknya kita itu umatnya Nabi. Iya. Jangan sampailah kita malu-maluin Nabi kita dengan perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh netizen Ansor Banten Channel dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Cak Ali dalam podcast Ansor Banten. Hari ini kita dihadapkan dengan situasi sosial yang cukup sangat mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari tenggang rasa, mulai daripada kesadaran sosial yang memang betul-betul sudah mulai mengeropos. Hari ini, podcast kali ini kita akan coba bahas seberapa pentingkah kesadaran sosial menurut agama. Telah hadir bersama kita seperti biasa narasumber narasumber tetap sih kayaknya. Alhamdulillah sudah datang guru kita bersama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita Gus Mubin, narasumber paling kece sedunia dan seakhirat ya. Versi saya tapi. Gimana Gus, sehat? Alhamdulillah. Jadi gini Gus, akhir-akhir ini kita lihat fenomena-fenomena sosial yang cukup terlalu banyak gimmick gitu ya. Kalau menurut versi saya sih banyak kecerek gitu. Iya. Karena nampaknya memang hal-hal kecil tapi dibuat seolah-olah menjadi besar. Tapi ternyata itu juga banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata kesadaran sosial di dalam kehidupan sehari-hari kita ini mulai mengalami pengeroposan. Nah, untuk itu Gus, menurut Gus sendiri, pentingkah kesadaran sosial menurut agama kita? Kemudian secara definisi itu seperti apa sih Gus sebetulnya? Kesadaran sosial yang baik itu memang sebagaimana yang telah diriwayatkan, al-mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti jasad yang satu. Jadi ketika ada anggota lain itu merasakan ketidaknyamanan, tentu dari anggota yang lainnya dia juga merasakan hal yang sama. Ini juga berkaitan dengan bagaimana memiliki rasa yang sama dengan saudara yang lainnya. Baik itu merasa memiliki, merasa kehilangan, bahkan rasa saling bisa menjadi bagian di dalam kehidupan, bahkan menjadi bagian di dalam hatinya. Karena memang satu jasad itu adalah tidak akan bisa dikatakan sempurna jika salah satunya itu mengalami kecacatan ataupun sakit. Hal ini menjadikan kita, walaupun memang kita itu tidak pernah bisa mengatakan, aku ini adalah orang yang beriman. Itu bukan sebuah pengakuan. Pengakuan itu berangkatnya bukan dari kata-kata, akan tetapi dari sikap dan perilaku. Bagaimana menggambarkan bisa memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara yang lainnya. Oke, jadi Gus, kata kuncinya adalah kenyamanan. Nyamanan. Bagaimana kemudian kita sendiri sebagai seorang manusia memberikan dampak kenyamanan kepada orang ketika kita berada ataupun hidup bersamaan. Nah Gus,
Saya sih teringat ya soal bagaimana kemudian kewajiban kita sebagai warga bangsa, katakanlah kita tarik ke dalam hukum sosial, warga bangsa selain itu kemudian juga sebagai individu, namanya adalah Homo sapiens, Iya. di mana orang satu membutuhkan orang yang lainnya karena ada interaksi tadi. Menurut Gus, interaksi yang seperti apa sih dalam hubungan sosial yang baik? Interaksi yang baik yang telah diajarkan oleh Nabi itu adalah wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Di dalam satu redaksi yang lainnya, dalam satu ayat yang lainnya, wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahkanlah yang baik dan jangan pernah pedulikan orang-orang yang bodoh. Kalimat jahilin di situ diartikan orang-orang yang tidak mengetahui seluk-beluknya, orang-orang yang tidak mengetahui asal-usul dari sebuah kejadian, orang-orang yang tidak mengetahui akar dari suatu permasalahan. Tapi mereka berkomentar seakan-akan dia yang paling tahu. Yang lebih tahu, Yang paling lebih tahu. paham gitu ya. Ini kan, ini bahayanya itu adalah ketika orang tersebut tidak mengetahui akar permasalahannya seperti apa, akan tetapi dia berkomentar seakan-akan dia yang paling tahu, bahkan dia yang paling mengenal akan suatu kejadian gitu kan. Nah, ini kita itu sebenarnya dianjurkannya untuk tidak begitu memperdulikan. Yang memperdulikan bukan berarti kita itu tidak bersikap kepada mereka, akan tetapi bersikap yang paling baik itu adalah wahjuruh mahjuran jamila, yakni dengan tetap berhubungan baik dan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya selaku makhluk sosial. Jadi memang Gus, tadi ya, selain mungkin di ayat pertama tadi wa'mur ahlaka bisolat wastabir yang itu. Jadi selain sholat kita juga harus bersabar. Nah, soal kesabaran ini akhir-akhir ini Gen Z ini sepertinya ketemu kalimat sabar setipis tisu. Iya kan? Iya. Jadi kayak kadang-kadang dia punya masalah udah nyerenteng aja gitu, Gus. Jangan. Nah, kasus ini juga kita temuin banyak sekali terpublish soal bagaimana kemudian yang lagi hangat-hangatnya adalah soal Tumblr, Gus. Ini kan kalau kita tarik, ini bukan hanya soal apa namanya Tumblr-nya, tetapi sikap si pemilik Tumblr yang kurang sabar sih menurut saya. Dia merasa kehilangan, dia kemudian menuduh. Nah, kita tambahin nih, sudah dia tidak sabar dan menuduh. Dalam korelasi hubungan sosial, ketika seseorang sudah berani menuduh alias menjustifikasi, maka saya pikir akan berhubungan dengan kaul yang kedua. Iya. Bahwa itu termasuk kategori jahilun tadi. Dia tidak tahu tapi dia sok tahu sampai menuduh. Nah, pandangan Gus soal Tumblr ini gimana sih? Kita tidak melihat Tumblr-nya Pak ya, tapi kita melihat itu adalah tentang kepemilikan, hak kepemilikan akan suatu barang. Karena di dalam agama itu memang sekecil apapun nilai suatu barang, kalau itu memang adalah milik orang lain, maka kita tidak berhak dan juga tidak boleh untuk mengambil alih, apalagi sampai merusaknya. Dan ini memang berangkat daripada sejauh mana kita menganggap bahwasanya barang itu adalah barang orang lain. Yang dimana tentu pemiliknya itu adalah yang paling berhak untuk barang tersebut. Karena memang dibarengi dengan mungkin capek. Tadi sabar setipis tisu. Sabar setipis tisu. Kondisi kehidupan mungkin itu lagi banyak angsuran itu. Iya kayaknya sih. Mungkin bisa jadi karena banyak angsuran atau mungkin juga ada permasalahan di dalam rumahnya atau yang lain sebagainya. Itu salah satu yang menjadikan pemicu dari kejadian yang ramai di medsos saat ini kan. Kita kembali lagi bahwasanya memang sejauh ini
kita seperti kehilangan figur suatu panutan. Di dalam bersikap, figur panutan, di dalam berperilaku, di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial. Karena kehilangan figur inilah menjadikan orang itu lebih kepada apa yang dia bisikkan di hatinya. Apa yang dia pikirkan pada saat itu. Di samping tekanan-tekanan yang lain, ini menjadikan sisi yang negatif ketika menyikapi sesuatu yang di luar batas kewajaran. Oke. Karena menyikapi sesuatu di luar batas kewajaran ini akan menjadikan sebuah polemik yang berkepanjangan. Jadi masalah baru ya. Masalah baru. Sebenarnya memang masalahnya nggak begitu besar, kan? Akan tetapi karena penyikapannya yang overdosis kalau kita, yang terlalu berlebihan itulah menjadikan. Over ya. Nah, ini bahasanya pandangan publik itu seperti negatif pada orang yang melakukan demikian. Kita kembali lagi. Figur siapa yang menjadikan kita itu tepat untuk dijadikan sebagai panutan di dalam kehidupan bersosial masyarakat. Ngopi dulu, Gus. Oke. Jadi kita kehilangan figur yang memang kita bisa contoh, Gus ya. Karena gini juga sih, Gus, saya sering ketemu orang itu selalu mikirnya gini. Kalau misalkan dia lagi marah, misalkan seseorang ataupun dua orang yang berpasangan. Misalkan si pasangannya itu marah. Lalu kemudian si laki-lakinya bilang, "Udah sih sabar. Udah sih maafin, Allah juga Allah juga pemaaf. Nabi juga sabar." Itu mah Nabi. Saya mah bukan Nabi gitu. Akhirnya itu mendistorsi posisi di mana Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah tadi. Makanya ini penting sih kayaknya diingetin ke Gen Z, jangan ngomong kayak gitu ya. Padahal siapa lagi dong yang kita contoh? Iya, betul. Nah, Gus, ini kan fenomena sosial yang sedang terjadi ya di kalangan-kalangan kita yang akhirnya ini semakin kayak mendorong Gen Z ini semakin jauh dengan panutan utama gitu. Iya. Menurut Gus sendiri gimana sih sikap-sikap yang harusnya ditanamkan oleh netizen? Bukan kita menyuruh mereka untuk kembali ke zaman old ya, bukan ya, tapi gimana sih seharusnya sikap-sikap mereka gitu? Sabaran setipis tisu. Karena tidak ada figur panutan dan juga contoh sebagai perilaku. Ketika ada mengatakan sabar ya, Nabi juga Penyabar gitu. penyabar. Itu kan Nabi, kita kan bukan. Ya benar, kita bukan Nabi, tapi setidaknya kita itu umatnya Nabi. Iya. Jangan sampailah kita malu-maluin Nabi kita dengan perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang beliau contohkan kepada kita. Walaupun memang ada batas alfa yang sering kita langgar. Kan? Ada batas yang seringnya kita itu menabrak. Tapi jangan sering-sering lah nabrak lah gitu kan. Dan ini menjadikan kita ada ungkapan jangan pernah kita menabur duri di jalan yang pasti akan kita lalui. Oke. Ada istilah seperti itu. Jangan pernah menabur duri di jalan yang akan kita lalui. Bahkan pasti kita lalui. Karena kita tidak tahu dari ucapan dan perilaku ini akan menjadikan duri yang nanti akan menyulitkan kita ketika kita itu membutuhkan jalan tersebut. Betul. Nah ini tepat sekali ketika memang kesabaran setipis tisu itu memang faktornya itu apa mungkin sudah menjadi bagian daripada umat mepet kiamat gitu ya. Tapi jangan dulu lah Gus. Repot saya kalau kiamat. Iya, masalahnya masih ada yang belum kawin kayak gitu. Nah Gus, saya tertarik soal kasus Tumblr ini yang kita tarik soal korelasi dan hubungan sosial, di mana kemudian kita dituntut kembali kepada ajaran bagaimana kita menumbuhkan rasa sabar. Kemudian saya ingat bahwa dalam hal apapun kita tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu kategorinya kan sangat tidak layak sih menurut saya. Betul. Menyikapi hal apapun kalau berlebihan
akhirnya menimbulkan madorot. Sudah mah berlebihan itu adalah madorot, ditambah dengan nanti ketika dilakukan akan melahirkan madorot-madorot yang baru. Karena gini Gus, saya juga ngelihat sikap-sikap bukan mendiskreditkan kaum Hawa ya, bukan ya. Cuma kadang-kadang kalau kaum Hawa itu berprasangka, dia itu berlebihan. Kayak orang yang punya Tumblr kalau nggak salah cewek nih. Makanya dia over banget, kayaknya lagi PMS deh. Iya, PMS betul. Iya, betul. Kalau duduk pasangan kan Iya, suka mungkin begitu. saja kan gitu. Nah Gus, soal berlebihan itu tadi, pandangan agama, kenapa sih itu tuh menjadi salah satu hal yang nggak dibolehin gitu tuh ya di agama itu, berkali-kali di Al-Quran sering disebutkan pokoknya jangan berlebih-lebihan. Kenapa sih? Kenapa kok kita nggak boleh berlebih-lebihan? Itu karena bagian daripada sikap yang tidak proporsional. Tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Tidak menjunjung tinggi nilai keadilan juga. Karena sifat yang tidak proporsional itu menjadikan malah turun derajat bahasanya. Turun derajat. Turun derajat itu kan. Turun derajatnya ditinjaunya akan menjadikan orang tersebut kehilangan jati dirinya. Tidak semestinya lah bahasanya. Nah, karena walaupun memang ada KB ya kan. KB itu keluarga berlebihan juga. Ya, ada seperti ada keluarga berlebihan. Nah, yang sikap bagaimana Kak? Semuanya itu memang sesuai dengan porsinya kan. Marah, jengkel, merasa kehilangan, itu sesuai dengan porsinya. Nah, Tuhan itu tidak pernah melarang hambanya untuk jengkel. Tuhan itu, Nabi itu tidak pernah melarang umatnya untuk jengkel itu. Tapi, jengkel itu hal yang wajar manusiawi. Betul, nah, betul, yang diperintahkan itu menahan dirinya. Termasuk mencintai, Gus. Iya. Iya kan? Iya, betul. Termasuk mencintai, suka. Sebab saya ingat kata satu menurut saya ini kalimat yang mutiara banget sih. Habibaka hauna ma'asayakuna baghidaka yaumama. Jadi cintailah pasanganmu. Ya terserah lah mau pasangan, mau teman gitu ya. Tapi cintainya ya sewajarnya aja. Seolah-olah dia itu besok akan menjadi orang yang paling kamu benci gitu. Iya. Nah Gus, gitu juga mungkin sebaliknya ya. Iya. Kita jengkel boleh jengkel, tapi nggak usah terlalu jengkel-jengkel amat lah. Betul. Bisa aja si yang kayak Tumblr ini yang nemuin Tumblr-nya bahkan mungkin jadi jodoh dia gitu. Iya. Ya kan gitu kan? Sesuatu hal yang sangat udah punya suami. Oh iya. Udah punya suami. Itu nggak jadi itu. Berarti ya anggaplah misalkan si pemilik Tumblr-nya yang lain ya, pemilik Tumblr yang lain yang jomblo lagi. Ya artinya dalam korelasi sosial tuh tadi, hubungan sosial itu kita tidak boleh menanamkan sikap-sikap yang berlebihan gitu. Nah Gus, soal hubungan sosial ini juga mungkin kita bisa tarik soal bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita. Soal beda pendapat kan hal yang wajar. Beda pendapatan ini yang kadang-kadang kurang ajar. Iya. Iya, kadang ini yang sering menimbulkan konflik sosial dimanapun itu Gus. Karena saya nemuin kasus di mana dia kalau berdebat tuh dia diskusi beres. Tapi kalau soal pendapatan kadang-kadang tuh dalam satu rumah aja cekcok gitu Gus. Benar nggak sih? Kayak misalkan beda pendapat tuh kayak misalkan istrinya kerja, suaminya kerja nih. Ternyata si istrinya mah punya jabatan yang lebih tinggi. Si suaminya punya jabatan yang lebih rendah. Dalam hal pendapatan aja itu cekcok. Akhirnya dibahas semuanya. Nah Gus, gimana cara menyikapi hal-hal yang seperti itu gitu? Menyikapinya kalau tentang suami istri itu ya semua bisa terselesaikan di atas ranjang. Oke. Itu jawaban yang paten sih kayaknya. karena saya ngeliatnya gini sih gue, soal itu tuh adalah soal korelasi sosial. Tetap aja ketika kita juga bersekawan dengan teman-teman, kadang-kadang kita bisnis bareng nih. Bisnis bareng, si A dengan si B punya modal 50 juta. Ketika pencairan
misalkan si A lebih besar, itu kan juga pasti clash, Res, ya pasti benar. clash. Makanya tadi benar kata Gus, semua harus berprinsip kepada nilai-nilai kesabaran, tidak berlebihan dan berkeadilan. Berkeadilan. Berkeadilan gitu Gus. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya ya. Jadi keadilan juga akhirnya menimbulkan tenggang rasa, kayak ya udah ngerti aja gitu tuh. Ya porsi gue segini gitu. Ingat ya Pak ya, sekarang itu emang yang paling banyak itu bukan tenggang rasa, Pak. Yang paling banyak dirasakan oleh sosial kemasyarakatan kita itu bukan tenggang rasa, tapi tegangan rasa. Tegangan rasa. Iya. Tegang terus ya. Iya. Tegangan rasa di sini yang memang ego yang paling dikedepankan. Egonya. Ego yang paling dikedepankan, ambisi yang paling dikedepankan kan begitu. Keinginan dirinya yang paling dikedepankan. Sehingga ini menjadi hal yang banyak tidak disadari, dia lupa sebagai manusia. Oke. Karena itu ketika kasus Tumblr itu sebenarnya kalau dari pandangan syariat itu ya bukan dari besar kecilnya sebuah nilai barang, akan tetapi sejauh mana rasa kepedulian memiliki terhadap barang tersebut. Jika memang itu pemiliknya, memang tentu sudah seharusnya dia menjaga dan merawatnya. Jika itu bukan pemiliknya, tentu sudah sewajarnya untuk dapat menjaganya sampai si pemiliknya datang. Nah, Gus, ada nggak sih menurut pandangan agama kayak misalkan kasus Tumblr nih, soal kepemilikan ya? Ketika kita nemu barang, kalau kayak saya kan misalkan tiba-tiba lagi di jalan tuh lagi berhenti, tiba-tiba ada rokok di depan saya, masih banyak, wah saya bilang rezeki anak soleh nih, ya kan? Nah, pandangan agama itu seperti apa sih kayak nemu barang temuan, apa barang-barang nggak sengaja lah gitu? Ini sebenarnya pernah terjadi zaman Sayyidina Ali itu kasus tentang tameng. Pada dulu saat tameng, sekarang Tumblr. Iya, iya tahu juga. Itu Sayyidina Ali itu pada saat itu memang menjabat sebagai khalifah. Keren dulu ya itu. Ini bentuk daripada ketundukan seseorang di depan hukum. Dan ternyata tameng tersebut Sayyidina Ali yakin sekali ini adalah miliknya. Akan tetapi tameng itu ada di tempatnya orang Yahudi. Sampai kemudian akhirnya Sayyidina Ali itu meminta, rasanya mah. Ketika meminta, tentu dari orang Yahudi itu ini punya saya. Tapi ciri-cirinya ini milik saya. Oh bukan, wah ada di tempat saya berarti milik saya. Sama-sama Yahudi itu. Iya kan, karena memang secara alibi Sayyidina Ali kalah kan. Tapi secara ciri-ciri mungkin bisa dibenarkan. Ini punya benar. Udah kayak gitu kita ke pengadilan. Ke pengadilan ternyata pengadilan memenangkan gugatannya orang Yahudi. Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali kalah. Padahal itu saksinya bahwa itu tuh milik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu loh kan. Tapi ketika keputusan hukum itu menyatakan bahwasanya tameng itu milik Sayyidina milik orang Yahudi dengan bukti-bukti dan alibi yang jelas. Akhirnya Sayyidina Ali yang menerima keputusan pengadilan. Ya sudah, gitu kan. Ketika keluar, orang Yahudinya menyusul. Iya, ini punya kamu. Emang harus disebar kopi kayaknya tuh. Iya, tapi yang bikin beliau ngaku tuh begini. Di tengah puncak kekuasaannya, beliau masih bisa memposisikan sebagai orang yang dihakimi. Yang sama di mata hukum lah. Yang sama di mata hukum. Ketika pengadilan mengatakan bahwasanya tameng ini milik orang Yahudi, meskipun dengan ciri-ciri yang ada itu adalah miliknya Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali menerima. Ini udah keputusan hukum. Maka sudah sewajarnya kami untuk bisa menerima keputusan hukum ini kan. Dengan kelegawaan, legowonya beliau untuk menerima keputusan hukum itulah menjadikan orang Yahudi itu akhirnya nggak enak sendiri kan. Ngomong ini milik saya, ini sebenarnya milik panjenengan, bukan milik saya. Kebetulan itu pas saya. Oh gitu. Nah terus akhirnya ya sebenarnya udah itu milik kamu, pengadilan. Enggak ini milik kamu. Akhirnya saling, ya bahasa mas saling. Yang Sayyidina Ali menolak untuk menerima, yang orang Yahudinya menolak untuk memiliki, walaupun memang hukum hasil pengadilan menyatakan itu milik
Akhirnya dia sadar ya, akhirnya sadar. karena uswahnya Sayyidina Ali. Itu akhirnya dari situ malah menjadikan orang Yahudinya itu masuk Islam. Gitu kan. Gara-gara ketundukan hukum yang secara totalitas yang diperlihatkan oleh Sayyidina Ali tanpa pernah melihat jabatan kekhalifahan beliau. Meskipun bisa saja beliau selaku khalifah itu menggunakan keabsolutannya kan sebagai pemimpin tertinggi. Power yang ada pada beliau itu beliau bisa menggunakan, tapi tidak. Kan ini di depan hukum. Di depan hukum itu power yang kuat adalah hukumnya. Bukan power individunya. Ini yang mungkin banyak yang lupa. Tentang kisah ini banyak yang lupa, dan juga bisa jadi banyak nggak tahu. Berarti ini bukan rezeki anak soleh ya, tapi rezeki anak yang salah. Rezeki anak salah. Anak salah ya. Jadi buat teman-teman yang ketemu hal-hal yang kayak gitu, nggak usah langsung diambil ya. Umumin aja dulu. Diumumin lewat snap WA. Kalau nggak ada yang aku udah ambil aja. Nah Gus, saya ini sedang ingin membayangkan jikalau Gus berhadapan dengan orang yang punya tumblernya, Gus mau ngomong apa ke orang itu? Satu kata, yang sabar ya. Cuma itu kalimat yang paling aman. Iya, oke. Kalimat yang paling aman. Iya. Yang sabar lah itu ya. Karena memang sabar itu ringan diucapkan, berat dirasakan. Iya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melakukan kesabaran yang memang memiliki cadangan yang banyak. Karena kita itu memang kesabarannya itu sedikit cadangannya. Iya, sedikit cadangan. Sedikit cadangan kesabaran kita. Jadi memang selalu habis sabarnya. Jadi buat yang punya tumbler, sabar aja dulu. Sabarlah gitu ya, bersabarlah. Karena kesabaran akan menunjukkan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat Ansor, Banser, itulah kemudian soal tumbler ini. Karena ngeri juga kalau dikorelasikan dengan hubungan sosial, ternyata dampaknya cukup luas. Padahal, ya namanya netizen lah ya. Padahal hal-hal mungkin menurut saya sih, ini remeh untuk dibahas. Cuman ternyata itu tuh fenomena yang remeh yang kita sering melupakan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Padahal itu tuh sering terjadi di kehidupan kita. Jadi untuk pesan untuk sahabat-sahabat dalam membangun korelasi sosial tadi, pesan dari Gus Mobin, kita ini harus sabar, harus banyak legowonya, jangan ego, jangan jangan gumede, juga jangan berlebihan dalam menyikapi hal apapun. Itu makasih banyak Gus. Ini obrolan yang sangat menarik lah gitu, menarik. Mudah-mudahan ini juga didengerin yang sama yang punya tumbler. Semangat ya, semangat gitu. Bawa lagi tumblernya, tapi dicantolin lah gitu di celana kayak atau di tas gitu biar nggak hilang. Itu aja dari saya, Cali, dan dari Gus Mubin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya begitu Gus ya. Dan untuk sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh netizen yang ada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ansor Banten Channel. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.